Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kementerian Keuangan. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nama Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan publik belakangan ini. Bagaimana tidak? Pernyataannya menuai banyak pro dan kontra. Hal tersebut berawal dari Muhammad Adil yang mengkritisi masalah dana bagi hasil atau DBH migas yang dinilainya tak transparan. Bupati Adil menyampaikan itu di hadapan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenku Luki Alfirman saat rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia pada Kamis 8 Desember 2022. Dalam pernyataannya, Adil menyebut jika kondisi penghasil minyak di Meranti semakin bertambah, bahkan mencapai hampir 8.000 barel per hari. Akan tetapi DBH migas yang didapatkan wilayah yang dipimpinnya saat ini tidak sesuai dengan yang lifting minyak yang dihasilkan. Ia mengungkapkan bahwa dana DBH 115 miliar itu merupakan perhitungan $60 per barel dalam perencanaan pembahasan APBD. Sedangkan pada pembahasan APBD 2023, ada nota pidato Pak Presiden pada Agustus untuk 1 barel $100. Melalui berbagai upaya Kemenku menawarkan pertemuan daring, padahal kata Adil dirinya inginkan audiensi langsung. Menurut Adil, terkait DBH migas ini ada 3 asumsi yang dipakai sehingga itu membuat bingung. Lantas ia pertegas kembali bagaimana asumsi yang dipakai dalam penyusunan APBD 2023. Ada yang $60, $80, dan sesuai kata Jokowi $100 per barelnya. Menurut Adil, persoalan DBH migas ini harus jelas, sebab di Meranti penghasilan minyaknya akan besar sekali. Terbaru di tahun 2023 ada 13 sumur dibor dengan 19 sumur tambahnya, dengan target menghasilkan 1.000 barel per hari. Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil bisa terancam aktivitas menjurus ke makar atau keinginan melawan pemerintahan yang sah. Hal ini disampaikan menyinggung pernyataan Muhammad Adil yang mengancam akan mengangkat senjata sekaligus pindah ke negeri sebelah Malaysia. Karena dana bagi hasil yang rendah dapat menjurus ke pernyataan atau perbuatan makar. Diketahui sebelumnya Bupati Meranti ini mengucapkan hal tersebut saat rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru Riau, Kamis 9 Desember. Rapat itu dihadiri para kepala daerah di Riau, Gubernur Riau Syamsuar, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman. Video saat Bupati Meranti marah-marah sampai muncul kata-kata dan minta dilepas ke Malaysia beredar luas. Dia marah karena merasa DBH untuk daerahnya kecil, padahal hasil tambang minyak di daerahnya naik. Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrim, ucapnya tersebut. Pengamat pertahanan keamanan dan intelijen Susaning Tias Kertopati menilai jika Bupati Kepulauan Meranti hendaknya berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi menjadi sosok panutan dan berpendidikan. Menurut ia, menyampaikan kritikan bisa disampaikan berdasarkan data dan aturan, serta bukan dengan mengancam akan mengangkat senjata. Bupati Adil pun mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhadjar Diantoro dalam keterangan tertulisnya Selasa 13 Desember 2022. Suhadjar mengungkapkan bahwa Mendagri Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni pada Senin 12 Desember. Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada hari itu pukul 10.30 WIB. Dalam pertemuan itu Suhadjar mengatakan dirinya juga menegur Adil yang dinilai menjadi kisruh. Menurut Suhadjar, sebagai pejabat publik, Adil seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat. Suhadjar menyebut seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika, termasuk dalam bertutur, memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Justinus Prastowo turut menanggapi Muhammad Adil yang mengatakan bahwa Kemenku mengeruk minyak di Meranti sehingga daerahnya tidak mendapatkan jatah yang sesuai.
Menurut Yusinus Prastowo, data lifting minyak yang diproduksi Kabupaten Meranti turun pada tahun ini. Hal itu berdasarkan data Kementerian ESDM. Ia juga menegaskan, transfer ke daerah Kabupaten Meranti sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dampak dari penurunan lifting tersebut, kata dia, berdampak pada DBH Kabupaten Meranti pada 2023. Selain itu, indikator kinerja pemerintah terkait kelola anggaran dana transfer umum, kata dia, masih rendah dibandingkan daerah lain. Yusinus menyebut, Meranti hingga kini masih menerima manfaat dari belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga di wilayahnya dengan total belanja mencapai kurang lebih 137 miliar pada 2019, 154 miliar pada 2020, 118 miliar pada 2021, dan 120 miliar pada 2022. Ia juga berharap Muhammad Adil fokus memperbaiki pengelolaan anggaran yang rendah, daripada menyampaikan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Bupati Meranti sebelumnya jadi sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan berisi setan dan iblis di hadapan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenku, Luki Alfirman, dalam koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Kamis 9 Desember. Ia mempertanyakan sikap Kemenku yang dianggap tidak adil terkait DBH. Menurutnya, wilayah yang ia pimpin berhak atas $100 per barel. Pasalnya pada tahun 2022, DBH Meranti hanya dihitung dengan $60 per barel, sehingga wilayahnya menerima 114 miliar rupiah. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyebut Presiden Jokowi perlu meninjau ulang peraturan bagi hasil migas yang kini berlaku di Indonesia pasca ramainya pemberitaan Bupati Meranti. Menurut Mulyanto, masalah ini sangat mendesak dan Presiden Jokowi harus melihat kembali regulasi tentang bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. Dalam kritikannya itu, Bupati Meranti turut menyinggung kemungkinan memisahkan diri jika pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu bersikap adil dan menciptakan kesejahteraan pada masyarakat di Kepulauan Meranti, Riau. Karena hal ini turut menyinggung kedaulatan Indonesia, maka Mulyanto melihat peninjauan ulang ini sangat mendesak. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang semua elemen dalam peraturan yang berlaku, termasuk besaran bagi hasil dan komponen. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi tersebut, sehingga tidak ada daerah yang merasa dieksploitasi. Sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang beredar, Bupati Meranti Muhammad Adil mengaku muak melihat perwakilan Kementerian Keuangan yang hadir di rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia. Awalnya Muhammad Adil blak-blakan menyampaikan pendapatnya di depan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku, Luki Alfirman. Kemudian dirinya mempertanyakan dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti dengan Kemendagri dan Kemenku. Dirinya mengklaim Kepulauan Meranti memproduksi 8.000 barel minyak per hari, tetapi tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah. Setelah itu, Muhammad Adil juga menyebut Kemenku diisi iblis dan setan. Ia juga mengeluhkan soal kesulitan mengangkat warga di daerahnya dari kemiskinan. Adil lalu mengusulkan, jika pemerintah Indonesia tidak mau mengurus, serahkan saja daerah itu ke negara tetangga. Itulah rangkuman cerita kontroversi Bupati Meranti, Muhammad Adil. Saksikan berita terupdate lainnya di youtube-suara.com. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat.